Ya, MG listeners, masih bersama saya Eva Wondo di Inspiring Around. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan seorang perempuan yang begitu menginspirasi tentunya. Ia terlahir sebagai anak petani di Ciamis, Jawa Barat. Sempat menjadi TKI dan kemudian kembali dan berikhtiar mencerdaskan anak petani dengan sepenuh hati. Nah, penasaran kan? Kita akan sapa dulu MG listeners. Sudah ada bersama kami Teh Heni Sri Sundani. Assalamualaikum Teh Heni. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Teh? Alhamdulillah semangat nih pagi-pagi. Semangat. Iya. Salam sehat ya untuk Teh Hani. Salam sehat untuk semua. Iya. Teh Hani, boleh nih diceritakan ke kami, ke teman-teman MG listener. Jadi kan dulu Teh Hani juga tinggal dalam keluarga petani ya, dan Iya betul. hidup dalam kondisi yang serba kekurangan. Gimana tuh Teh ceritanya masa kecil Teh Hani dulu? Iya, saya terlahir dengan begitu banyak alasan ya untuk saya gagal gitu. Ibu dan bapak saya berpisah, bercerai semenjak saya masih bayi dan saya diasuh oleh nenek saya Ya. yang secara fisik juga tidak punya jari tangan, tidak punya jari kaki dan sudah tua lah seperti itu. Jadi memang kami juga tinggal di rumah yang masih bilik-bilik bambu gitu, nggak ada listrik juga dan lantainya juga masih tanah seperti itu. Jadi kami tinggal di pelosok Ciamis dengan kondisi yang begitu banyak keterbatasan gitu dan itu bukan dialami oleh saya sendiri gitu ya. Tetangga-tetangga sekitar juga kondisinya masih banyak yang seperti itu juga gitu. Iya, Tapi iya. ya mungkin kalau di kampung ya kondisi kami yang paling sulit gitu. Teh Hani bilang kondisinya tidak mudah, ada faktor orang tua berpisah, kemudian diasuh oleh nenek, dan kekurangan begitu ya. Apa kemudian yang membuat Teteh ini tetap semangat untuk sekolah? Iya, dulu sekolah itu karena di desa kami tuh nggak ada sekolahan Kak, jadi saya harus jalan kaki ke desa sebelah gitu ya, tiap hari jalan kaki pulang pergi gitu 2 jam. 2 jam? Iya Wow. 2 jam tiap Aha. hari. Jadi kalau berangkat itu ya habis sholat subuh tuh udah berangkat gitu ya, kata jalan kaki dan jalanan juga masih jalanan tanah gundu tanah gitu ya, dan melewatin kebun banyak yang jalan setapak lewatin kebun seperti itu. Jadi dulu yang membuat saya semangat sekolah meskipun dulu waktu kelas 1 SD itu saya didaftarinnya bukan sama orang tua saya, kan orang tua saya nggak ada, terus nenek juga nggak sanggup jalan kaki jauh kayak gitu. Saya didaftarin sama tetangga saya waktu itu kan ke sekolah gitu ya, karena saya pengen sekolah seperti teman-teman saya. Yang membuat saya pengen terus sekolah gitu, terus semangat meskipun kondisinya susah ya, nggak pernah dikasih uang saku kayak gitu. Waktu itu tuh saya tuh takut gitu kan, saya tuh takut hidup saya tuh berakhir seperti nenek saya gitu ya. Hidup kami susah gitu, nenek bahkan nggak bisa baca tulis karena nggak pernah sekolah. Terus saya lihat ibu saya juga hidupnya susah gitu ya, kawin cerai terus harus jadi buruh. Waktu itu ibu saya pergi jauh ke kota dan jadi buruh di sana gitu. Terus saya juga takut gitu ya, hidup saya berakhir seperti teman-teman sepermainan saya. Ada yang kelas 5 gitu udah putus sekolah, terus nikah, terus nggak lama nanti udah menjanda gitu. Ada yang teman saya ketika saya masuk SMP dia udah jadi janda 2 kali gitu. Ada yang udah punya anak 2 dari 2 pernikahan dan sebagainya. Bagi saya tuh itu jauh lebih menakutkan gitu dari daripada saya harus seperti itu. Waktu itu saya bilang saya ngambil kesimpulan gitu ya, dengan waktu itu saya masih SMP. Saya cuma melihat bahwa kenapa ya nenek saya kayak gini gitu, kenapa ibu saya hidupnya susah begitu, kenapa teman-teman saya begitu. Jadi satu benang merah yang saya tarik kesimpulannya karena mereka nggak sekolah gitu ya Kak. Jadi akhirnya saya tuh nggak pengen seperti mereka, jadi saya harus sekolah gitu. Jadi itu sederhana itu dulu mikirnya. Jadi pengalaman orang-orang di sekitar, belajar melihat lingkungan, bahwa kuncinya pendidikan ya, pendidikan bisa menjadi game changer untuk masa depan yang jauh lebih baik, gitu ya Teh ya? Iya betul. Jadi memang setelah itu saya terus berjuang ya untuk bisa
dari kecil karena memang saya punya cita-cita jadi guru Kak. Jadi dari dulu karena sekolah udah jauh-jauh seringnya gurunya tuh nggak ada gitu. Oh, Jadi iya, iya, iya. saya bilang sama diri sendiri gitu, saya nanti kalau udah besar saya pengen jadi guru yang tidak pernah menyiapkan semangat anak didiknya untuk belajar gitu. Saya ngerasain banget saya pengen belajar gitu, tapi sampai sekolah udah jalan kaki jauh-jauh, kadang kehujanan, terus gurunya nggak ada gitu. Nah akhirnya saya terus sekolah kayak gitu. Ini menarik nih. Menarik cerita Teteh nih soal harus menempuh jalan 2 jam, kemudian aksesnya juga tidak mudah. Bahkan pernah ya, udah 2 jam jalan kaki, taunya gurunya nggak ada. Itu gimana tuh ceritanya Teh? Iya kan, kalau di sekolah di pelosok itu Kak gurunya cuma satu ya. Jadi kayak guru satu kelas itu gurunya cuma satu, dia ngajar semua mata pelajaran. Kalau misalkan gurunya sakit, gurunya kondangan atau kemana gitu ya, ada kepentingan, jadi kita udah jalan dari jauh-jauh ya sampai sekolah, gurunya nggak ada, terus kita cuma dikasih suruh nyalin di depan kelas kayak gitu, terus udah jalan nanti pulang gitu. Jadi ketika banyak yang saya nggak tahu gitu, saya nanya sama siapa gitu, nenek saya nggak bisa baca tulis, nggak pernah sekolah, tetangga sekitar juga banyak yang nggak sekolah gitu. Jadi sedihnya di sana sih Kak, jadi kayak udah semangat belajar gitu, tapi nggak ada yang bisa ngajarin. Bahkan ketika SMP itu sekolahnya ada di kecamatan, jadi memang jalan kakinya lebih jauh lagi, sekitar 4 jam pulang pergi tiap hari. Wow, 2 jam itu udah jauh, sekarang 4 jam ya? Iya, lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Nah, artinya meskipun sudah sekolah, tetapi ternyata proses belajar mengajarnya belum sepenuhnya bisa dirasakan dengan optimal ya waktu itu ya. Bahkan juga saat mengerjakan PR, Teteh hanya menggunakan lampu templok ya, karena nggak ada listrik juga di sana. Dan ternyata PR-nya juga nggak diperiksa sama guru. Iya, betul. Ceritanya gimana Teh itu? Iya, jadi kan kalau pulang sekolah itu kalau saya sama karena saya tinggal sama nenek berdua, jadi nenek itu memiliki banyak keterbatasan fisik gitu. Jadi kalau pulang sekolah saya itu harus nyari kayu bakar dulu gitu Kak. Terus habis nyari kayu bakar nanti saya sekolah ke madrasah gitu untuk ngaji sampai nanti pulang dari ngaji itu biasanya habis isya gitu. Nah setelah itu saya baru bisa ngerjain PR di rumah karena rumah kami nggak ada listriknya, jadi ya hanya pakai lampu teplok gitu. Jadi seringnya saya nangis kalau nggak bisa itu. Nenek nemenin saya di sana gitu. Tapi yang bisa nenek lakukan itu cuma jagain supaya si lampu teplok ini nggak mati ketiup angin gitu, karena rumah kami itu bilik-bilik Kak, jadi kalau anginnya kenceng tuh seringkali si lampunya malah mati kayak gitu. Jadi itu yang bikin saya sedih gitu. Jadi memang perjuangan untuk bisa sekolah itu nggak mudah gitu, dan mungkin sampai hari ini juga masih banyak anak-anak yang mengalami apa yang 20 tahun lalu saya alami seperti itu. Ya, singkat cerita kemudian Teteh melanjutkan ke SMK, Teteh sempat kerja juga ya, kerja serabutan. Itu gimana perjuangannya saat itu Teh? Iya, karena kan saya sering juara kelas gitu Kak. Dulu pernah dapat beasiswa, tapi ya gitu kadang beasiswanya tuh kayak nggak jelas, kadang dapat, kadang enggak gitu. Jadi tetap harus berjuang. Jadi waktu di SMK itu saya memang harus bayar kos-kosan kayak gitu, terus untuk makan sehari-hari juga gitu, nyari sendiri. Jadi suka kerja jualin dagangannya teman-teman gitu. Kadang suka jadi tukang ketik gitu, karena kos-kosan saya dekat dengan rental komputer gitu. Pernah juga karena waktu itu saya nggak sanggup bayar kos-kosan gitu, jadi keluar dari kos-kosan itu selama beberapa bulan tinggal di rumahnya rekomendasinya saudara lah ya gitu, saudara jauh tinggal di rumah orang dan kerja di sana sambil ngasuh gitu, sambil jagain, sambil bersih-bersih rumah. Jadi saya bangun setiap hari itu jam 3 pagi untuk nyuci dulu baju segala macam gitu, dan itu bertahan sekitar 4 bulanan. Terus kemudian saya udah punya uang, saya keluar lagi dari sana karena berat banget ya, saya sekolah karena saya dulu ngambil akuntansi, jadi kadang-kadang karena banyak sekali PR segala macam, habis asar gitu jam 5 saya baru pulang gitu, nyampe rumah tuh masih harus kerja lagi, baru tidur itu sekitar jam 11 malam gitu, selesai pekerjaan rumah jam 3 udah bangun lagi, jadi berat.
Oke, dari cerita Teteh kita belajar dua hal ya. Pertama perjuangan untuk sekolah, yang kedua perjuangan untuk bertahan hidup. Nah, tentu pengalaman-pengalaman ini bisa menjadi motivasi yang kuat ya untuk Teteh bisa menjadi guru seperti tadi yang Teteh ceritakan pengen jadi guru ya. Nah, faktor Iya. apa lagi yang membuat Teteh pengen banget jadi guru, jadi tenaga pendidik? Iya, jadi eh, setelah lulus SMK waktu itu saya lanjut ya karena ketika harus jadi guru, ketika saya pengen jadi guru itu kan harus jadi sarjana gitu ya. Nah, jadi ada momen ketika itu saya wisuda, saya nelfon nenek saya bilang sama emak gitu, "Mak, Neng hari ini udah di wisuda, Neng jadi sarjana," gitu. Terus nenek itu malah nanya gitu, "Neng, wisuda itu apa?" katanya gitu ya, Mm-mm. "sarjana itu apa?" gitu. Mungkin Iya. kebayang di momen-momen yang yang paling membahagiakan gitu ya, orang yang ingin kita buat bahagia justru nggak paham gitu, nggak ngerti gitu. Hmm. Dengan nahan menangis waktu itu saya dengan menahan tangis saya bilang sama emak saya gitu, "Mak, kalau Neng jadi sarjana, jadi wisuda gitu, nanti Neng bisa jadi guru ngajar anak-anak di kampung gitu, supaya mereka juga bisa sekolah, nggak perlu bayar mahal-mahal gitu." Karena saya ingat sekali gitu untuk bisa dulu itu nggak ada sekolah gratis Kak, jadi untuk bisa sekolah Hmm. itu harus bayar SPP gitu, dan seringkali emak saya tuh nggak punya uang untuk bayar SPP, jadi dia sampai jual kainnya gitu, jual barang perabotan rumah dan segala macam gitu untuk bisa menyekolahkan saya, dan itu nggak akan saya lupakan gitu. Jadi waktu itu saya bertekad gitu, saya pengen jadi guru supaya saya bisa ngajar anak-anak itu dengan gratis gitu. Aduh, saya jadi ikut terharu nih, Teh. Kemudian soal kendala biaya ya, itu juga apa ya, menjadi kendala yang cukup ini ya berat ya Teh untuk melanjutkan Ya, pendidikan karena untuk jadi guru ya lagi-lagi itu harus menjadi sarjana kan Teh. Gimana Teteh ya betul. melalui itu? Berat banget sih Kak, karena tetangga-tetangga sekitar itu bahkan suka pada nyinyir gitu ya, suka Hmm. bilangin ke saya gitu, "Kamu tuh," mungkin kalau bahasa kasarnya tuh kayak, "Kamu tuh anak gak tahu diri," gitu ya. Untuk makan aja sehari sekali makan nasi itu kita udah alhamdulillah banget gitu. Rumah kita udah mau ambruk gitu. Hmm. Terus kayak seolah-olah bahwa kesulitan hidup saya itu belum cukup gitu, dengan saya nyari-nyari kesulitan lagi dengan saya tuh kekeh untuk terus bersekolah gitu untuk jadi Hmm. guru gitu. Jadi memang ada begitu banyak kesulitan yang saya harus lalui gitu. Bertahan itu bukan tahun ke tahun gitu, tapi hari ke hari, memastikan bahwa hari ini saya bisa makan sehari aja udah alhamdulillah kayak gitu. Memastikan bahwa bulan ini bisa bayar SPP dengan saya kerja serabutan, dengan saya jualan barang punya teman-teman gitu. Itu juga udah alhamdulillah. Jadi memang yang membuat saya terus bertahan waktu itu ya karena saya punya tujuan, dan tujuan saya jelas. Eh, apa saya pengen jadi seorang guru. Saya tidak ingin hidup saya berakhir seperti teman-teman saya gitu, ibu saya dan nenek saya. Jadi mungkin karena kondisi sulit itulah yang mendorong saya untuk untuk berjuang gitu Kak, keluar dari sana gitu. Kemudian pilihan mengejutkan juga diambil oleh Teh Heni ya, menjadi TKW. Kenapa memilih pilihan ini? Iya, jadi kalau ada pepatah bilang bahwa ada banyak jalan gitu ya menuju Roma, tapi ada juga yang namanya jalan buntu. Itu yang saya alamin waktu itu jadi lulus SMK, meskipun saya punya nilai yang baik ya, selalu sering juara gitu di kelas, tapi waktu itu saya nggak punya pilihan lain gitu. Saya pengen lanjutin sekolah tapi saya nggak punya uang gitu. Minta ke nenek saya nggak mungkin gitu, rumah aja udah reot, udah mau ambruk gitu. Akhirnya waktu itu saya merasa bahwa ini jalan buntu gitu, saya harus bagaimana. Nah, ketika saya kesulitan itu, saya teringat dengan guru bahasa Mandarin yang ngajar di sekolah saya. Waktu itu saya sekolah di salah satu sekolah favorit ya di di daerah saya, dan ada ekskulnya bahasa Mandarin waktu itu. Dan akhirnya ketika saya udah buntu nih harus bagaimana saya bisa melanjutkan kuliah, akhirnya saya
teringat gitu, terinspirasi dengan guru saya, oh mungkin saya juga bisa mengambil jalan yang sama, saya bisa jadi TKI dulu gitu, tapi tetap dengan satu tekad ya Kak, bahwa saya tuh berangkat boleh jadi TKI lah gitu, tapi saya Oke. pulang harus jadi sarjana. Meskipun Teteh bilang ini adalah jalan buntu, ternyata nggak buntu-buntu amat kok ya. Teteh akhirnya tetap berjuang, bahkan tetap kuliah di sana. Gimana Iya ceritanya betul. perjuangan untuk bisa kuliah, kemudian tetap bekerja menjadi TKW di Hong Kong? Iya, jadi kalau dulu ketika saya masih sekolah ya dari SD sampai SMK, perjuangannya memang udah berat gitu ya. Ketika saya memutuskan untuk berangkat ke Hong Kong jadi TKI sambil nyari kesempatan untuk kuliah, itu perjuangannya jadi double gitu Kak. Jadi Hmm, sangat berat hmm, banget gitu ya, ya, karena saya tiap bulan ngirimin uang gaji saya ke nenek saya ke rumah, terus sementara di sana saya juga bertahan dengan part time ya, ketika akhir pekan saya nulis jadi kontributor untuk beberapa koran sama majalah di wow, sana. Jadi waktu di Hong Kong itu mungkin ada satu momentum yang membuat saya, jadi tadinya tuh saya masih saya kerja ya di majikan yang pertama itu, saya ditipu oleh agensi, jadi saya dibayar underpayment, jadi hanya setengah dari gaji yang seharusnya saya terima. Terus ketika hak saya juga tidak diberikan, ketika saya libur saya dipotong gaji saya 100 Hong Kong dollar kayak gitu. Jadi emang banyak banget saya Kak waktu itu hal-hal sulit yang harus saya lalui, termasuk dokumen saya. Jadi identitas saya tuh dipalsukan, jadi tanggal lahir saya dituangkan dan segala macam. Nah, waktu itu saya memilih untuk bertahan gitu, karena ya, tidak ada tidak ada pilihan untuk saya pulang dalam keadaan saya gagal kayak gitu. Akhirnya saya bertahan di sana, dan ada satu momen waktu itu ketika majikan saya pulang tengah hari ya. Biasanya majikan saya itu pulang ketika jam makan malam, itu sekitar jam 7 malam. Waktu itu dia saya ingat banget waktu itu hari Senin, dan majikan saya pulang pas zuhur gitu, pas jam makan siang, karena waktu itu saya lagi puasa. Pas jam makan siang saya istirahat di lantai gitu, di dapur. Jadi kan kalau apartemen di Hong Kong itu pas buka pintu langsung dapur dulu Kak. Jadi ketika majikan saya pulang, majikan saya kaget, dia saya lagi baca buku, baca koran gitu. Sementara saya juga kaget lihat majikan saya, dia langsung marah gitu, nanya sama ya, saya dalam bahasa Cina ya, marah-marahnya. Dia bilang katanya, Cici, kamu lagi apa di sini? Katanya kamu baca buku, baca koran, katanya. Kece banget sih gitu ya kalau bahasanya, tapi lebih kasar dari itu. Tapi kalau dia bilang katanya, kamu pembantu, nggak usah baca buku, baca koran, katanya. Yang penting kamu bisa jagain anak, bisa beres-beres rumah, kelar deh hidup lo gitu, nggak perlu lah kamu baca buku segala macam gitu. ya, ya, ada Saya tekanan nangis juga ya ya di dengar, sana ya ya. betul, saya nangis gitu ya mendengar ucapan sekasar itu. Dalam bahasa Cina lebih kasar lagi Ya, ucapannya. Terus ketika saya nangis, majikan saya bukannya berhenti gitu ya, dia malah bilang katanya, nangis aja terus gitu, emangnya nangis bisa ngubah hidup kamu gitu kan. Terus akhirnya itu momen yang bikin saya sadar gitu nih, kalau saya nggak mengubah hidup saya, kalau saya begini-begini terus, nggak saya mungkin yang akan mengatakan itu, yang akan menghina-hina saya gitu, ya, itu bukan hanya majikan saya aja, tapi orang-orang di luar sana juga mungkin di masa depan akan melakukan hal yang sama ke saya gitu. Jadi pas hari minggunya gitu, saya waktu itu libur langsung daftar untuk kuliah. Untuk jadi ketika libur saya suka manfaatkan waktu dengan datang ke perpustakaan gitu, nyari informasi untuk kuliah yang bisa waktu itu saya ambil diploma 3 IT dulu yang bisa online gitu ya, setor tugasnya, jadi kuliahnya hanya di akhir pekan oke. ketika libur aja kayak gitu sih Kak. Oke, ini menarik juga ya, selama 6 tahun di Hong Kong, Teteh punya 3.000 buku, kemudian daftar kuliah ya di kampus, ambil jurusan bisnis. Nah, kenapa akhirnya memilih jurusan bisnis di sana? Iya, pertama itu yang lebih fleksibel ya. Saya juga berpikir bahwa mungkin dulu ketika saya ngambil kuliah itu entrepreneur itu belum terlalu happening ya seperti sekarang di Indonesia gitu. Jadi waktu itu saya berpikir kalau saya ngambil jurusan entrepreneur, ilmunya bukan hanya akan berguna buat saya, tapi buat Oke. orang-orang di kampung saya juga, buat untuk teman-teman saya juga kayak gitu. Jadi karena dulu saya suka baca buku, jadi mungkin kalau teman-teman itu pas gajian punya uang lebih gitu, mereka mungkin beli-beli barang branded atau apa gitu. Kalau saya karena senang baca buku, saya suka baca buku, dan bukunya itu saya pinjam-pinjamkan juga ke teman-teman. Jadi pas hari libur saya suka bawa buku sekoper gitu
gitu. Terus saya gelar di Taman Victoria kayak gitu, atau di kerumunan tempat teman-teman libur, terus mereka boleh pinjam buku saya kayak gitu Kak. Jadi itu motivasinya waktu itu kayak gitu. Jadi saya pengen Wow. berbagi sama teman-teman juga. Mungkin bagi mereka buku masih bukan sesuatu yang memang penting untuk dibeli gitu, tapi akhirnya ketika mereka lihat saya baca buku, terus saya pinjemin buku, banyak juga yang akhirnya saya juga pengen beli buku juga gitu ya. Dan saya juga mungkin angkatan pertama di Hong Kong yang dulu berkuliah kayak gitu, dan alhamdulillah sekarang tuh jadi lebih banyak teman-teman yang kuliah di UT kayak gitu dan sebagainya. Jadi akhirnya mereka sadar gitu bahwa pendidikan bisa menjadi salah satu jalan untuk mereka untuk bisa memutus mata rantai kemiskinan di dalam keluarganya gitu. Iya, menarik sekali ya Teh. Jadi Teteh semangatnya berangkat boleh nih jadi TKI, tapi pulang harus jadi sarjana. Dan Teteh berhasil mewujudkannya. Luar biasa. Nah, saya pengen tanya juga apa kemudian yang membuat Teteh kembali dan tidak melanjutkan karir yang bisa saja menjanjikan di sana. Nah, nanti kita akan bahas sesaat lagi ya Teh. Jadi jangan kemana-mana. Listeners, sesaat lagi kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Teh Heni. Tetaplah bersama kami di Inspiring Round. Never get tired of inspiring. Ya, MG listeners, masih bersama kami di Inspiring Around, Never Get Tired of Inspiring. Nah, tadi pertanyaan saya sebelum jeda ke Teh Heni, Teh, apa yang membuat Teteh kembali ke Indonesia dan tidak melanjutkan nih karir yang mungkin bisa lebih menjanjikan di sana? Iya, sebenarnya banyak pilihan ya. Jadi waktu itu setelah lulus, saya dapat tawaran juga gitu untuk kerja di sana. Karena waktu kuliah itu saya magang di salah satu bank di sana juga kayak gitu. Bahkan majikan saya, jadi ketika di Hong Kong saya kerja di 2 majikan. Jadi majikan yang pertama kerja 2 tahun, itu majikannya yang bisa dibilang jahat banget lah ya. Terus saya pindah ke majikan yang kedua, majikan saya kerja 4 tahun di majikan itu majikannya sangat baik. Bahkan mereka bilang mereka mau pindah ke US dan nawarin saya untuk ikut gitu ke sana, dan nanti nyari kesempatan untuk lanjut S2 di sana, bilangnya seperti itu. Tapi ya itu tadi momen ketika saya nelpon nenek itu yang akhirnya ketika wisuda itu nenek itu nanya sama saya gitu, Neng katanya, Neng pulang kapan gitu, nanti emak keburu nggak ada, bilangnya kayak gitu. Jadi itu mungkin jadi satu titik balik berikutnya gitu ya di dalam hidup saya, yang akhirnya waktu itu saya sebenarnya masih menimbang-nimbang gitu, wah ini saya akan pulang kapan nih, apa pulang dulu apa lanjut S2 dulu gitu. Waktu itu juga saya direkomendasikan untuk lanjut S2 di Korea waktu itu. Terus akhirnya karena nenek nanya begitu gitu, akhirnya saya diingatkan kembali gitu ya dengan niat awal saya untuk berangkat ke Hong Kong itu apa gitu. Akhirnya karena nenek nanya gitu, nenek minta saya untuk pulang gitu, takutnya nanti keburu nggak ada neneknya, akhirnya saya memutuskan untuk pulang gitu. Di pekan berikutnya saya langsung pulang ke Indonesia. Iya, gitu. artinya rasa cinta terhadap keluarga menjadi alasan ya Teh Heni untuk kembali ke Indonesia dan kemudian pelan-pelan mewujudkan karir yang sempat menjadi cita-cita Teh Heni dulu ya. Nah, Teteh juga sempat bekerja di sekolah swasta sebagai guru ya. Ceritanya gimana tuh Teh setelah pulang dari Hong Kong? Ya, jadi setelah pulang dari Hong Kong waktu itu kan saya pulang ke kampung halaman saya. Di sana saya mendirikan perpustakaan gitu ya, di rumah nenek saya, di rumah ibu saya. Nah, di sana ada banyak sekali gitu anak-anak kampung yang akhirnya tertarik gitu untuk baca buku. Terus saya juga share tentang bagaimana cara pakai internet dan lain sebagainya. Nah, karena waktu itu saya nikah ya, dan suami saya kebetulan kerja di salah satu NGO di Bogor. Nah, akhirnya saya ikut ke Bogor waktu itu dan pernah bekerja sekitar 1 tahun ya, untuk waktu itu di salah satu sekolah swasta gitu ya, dengan kalau untuk diri sendiri sih dengan salary yang cukup gitu ya untuk kami gitu ya, keluarga kecil. Tapi waktu itu ada momen di mana ketika akhir pekan itu kan saya tinggal di perumahan waktu itu sama suami, dan di sana itu waktu itu ada bibi yang suka bantu kami nyetrika baju dan sebagainya. Ketika bibi sakit, terus kami nengok ke
ke rumahnya gitu ya, di belakang perumahan, ternyata kondisinya kami juga baru tahu gitu ya bahwa ternyata di Bogor kondisinya masih banyak yang satu rumah dihuni oleh sekitar 4 keluarga gitu, dan Oke. terus mandi juga masih yang di di tempat yang gak layak lah ya, seperti itu, dan anak-anak banyak yang berjalan kaki tanpa alas kaki dengan baju yang ada yang sobek dan sebagainya gitu. Terus Oke. saya sama suami berpikir apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk bantu mereka, seperti itu Kak. Jadi memang awalnya kerja di sana, terus akhirnya karena panggilan hati itu akhirnya saya memutuskan untuk resign, jadi full time untuk bantu anak-anak di komunitas, seperti itu. Padahal dulu kalau dibilang ya gajinya bisa dibilang selangit, tetapi karena Teteh terpanggil melihat anak-anak itu akhirnya membuat sebuah gerakan ya, gerakan anak petani cerdas. Nah itu Iya betul. kegiatannya seperti apa Teh? Iya, jadi karena anak-anak di orang tua yang ada di sekitaran Bogor itu memang lebih banyak mereka bekerja sebagai buruh tani ya. Kalau kita tahu kan petani aja di Indonesia banyak sekali yang hidupnya masih miskin gitu ya. Mereka hidupnya kurang layak gitu. Apalagi buruh tani yang memang notabene mereka nggak punya lahan gitu. Mereka bekerja lepas gitu ya. Ketika kerja mereka dikasih upah, ketika nggak kerja ya mereka nggak bahkan nggak punya uang seperti itu ya. Akhirnya waktu itu dengan modal Rp100.000 saya ajak anak-anak sekitar 15 orang anak waktu itu yang belajar di tempat kami secara gratis. Kami menerapkan metode fun learning by doing waktu itu, dan karena waktu itu nggak kebeli papan tulis dengan uang 100.000 itu, karena papan tulis harganya udah 75.000 sendiri. Jadi waktu itu kami ngajar juga pakai kardus bekas. Jadi dengan modal 100.000 untuk ngajar 15 anak. Waktu itu kita share ke sosial media, alhamdulillah banyak respon juga dari teman-teman gitu. Jadi banyak yang nanya ini namanya apa Mbak gitu. Terus karena karena kita waktu itu dampingin anak-anak petani, terus kita bilang oh ini namanya anak petani cerdas gitu. Ini satu gerakan kecil yang mudah-mudahan bisa memberikan dampak besar gitu untuk untuk warga sekitar gitu, untuk anak-anak petani khususnya. Kami punya misi di anak petani cerdas itu, misi kami adalah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Ya, memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Apa kemudian tantangan yang Teteh hadapi sih Teh dalam menjalankan gerakan ini? Mungkin dari orang tua, anak-anak itu ada juga nggak sih yang belum sadar sepenuhnya pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka? Ya, sebentar. Halo, Adek. Ya, minta maaf, bangun ya, minta maaf. Yo, saya. Ya, kalau tantangannya memang pertama lebih ke mindset ya. Jadi mindset baik itu orang tua maupun anak-anaknya, mereka merasa bahwa pendidikan itu bukan sesuatu yang memang sangat penting untuk mereka perjuangkan gitu, karena mereka nggak tahu bahwa dengan pendidikan ini kan seperti menanam ya kan. Jadi kita memang tidak bisa memanen hasilnya di hari yang sama kayak gitu. Orang tua yang memang mereka tidak well educated, mereka tidak sekolah juga, mereka berpikir, wah kelamaan ini kalau anak saya suruh sekolah dulu, mendingan buat suruh nikah aja gitu ya. Jadi banyak anak-anak di kampung yang mereka dinikahkan masih di usia yang masih sangat muda, itu dengan bapak-bapak yang sudah sangat tua, bahkan lebih tua dari bapaknya gitu. Jadi memang kendala terbesarnya itu lebih di mindset ya, menyadarkan mereka gitu ya. Akhirnya makanya di anak petani cerdas sendiri, di gerakan kami bukan hanya ngasih edukasi ke anak-anaknya aja sama pendampingan, juga beasiswa gitu, tapi kita juga ada kelas-kelas untuk orang tuanya Kak. Jadi kita punya kelas semacam kelas parenting gitu ya, namanya Majelis Taklim Ayah Ibu. Jadi kita kasih edukasi kerjasama dengan berbagai komunitas atau gerakan yang memiliki misi yang sama kayak gitu. Oke, melalui pendidikan parenting itu akhirnya merubah mindsetnya orang tua mereka ya, berhasil merubah pola pikir mereka. Alhamdulillah, meskipun tidak seluruhnya ya, karena memang ada orang-orang yang merasa bahwa kalau
dia misalkan punya anak 7 gitu, kalau misalkan suruh sekolah kelamaan mending lulus SD suruh nikah aja gitu kan. Iya, Jadi iya. otomatis kewajibannya berkurang, terus bahkan beberapa anaknya bisa support secara ekonomi gitu kepada keluarganya. Ada juga yang seperti itu. Kami tidak berhasil 100% gitu, tapi setidaknya ketika udah ada contohnya gini, di kampung misalkan kan, karena di Anak Petani Cerdas kita punya program beasiswa pendidikan kan. Ya. Jadi kita ngasih beasiswa untuk anak-anak yang dari level SD sampai dengan level universitas. Jadi ada contohnya misalkan di kampung sekarang nih, di kampung tempat saya tinggal di Cimande. Ada anak yang tadinya misalkan orang tuanya itu buruh moret gitu ya, yang suka buruh tani lah gitu, suka bersih-bersih rumput di kebun. Nah, terus dia pekerjaannya awalnya cuma ngarit gitu, ngambil pakan rumput gitu ya untuk ternak. Tapi ketika kita kasih beasiswa karena dia punya cita-cita ingin menjadi seorang pengajar misalkan kayak gitu ya. Terus akhirnya setelah dikasih beasiswa, sekarang anaknya sudah jadi sarjana kayak gitu. Nah, ketika momen-momen ketika ada anak di kampung tersebut yang sudah berhasil, akhirnya yang lain tuh jadi tertarik gitu untuk saya juga mau dong nyekolahin anak jadi kayak gitu sih. Jadi memang harus ada contoh nyata dulu yang bisa mereka lihat kayak gitu. Oke, dan akhirnya perjuangan Teteh membuahkan hasil. Selain anak-anak yang berhasil kemudian menyelesaikan pendidikannya, Teteh juga diberikan penghargaan, diganjar dengan sejumlah penghargaan. Di antaranya Teteh menjadi salah satu 30 Under 30 Asia dari Forbes pada tahun 2016 dalam kategori Social Entrepreneur. Nah, tanggapannya gimana Teh mendapatkan penghargaan ini? Ya alhamdulillah, kaget juga sih Kak waktu itu dikiranya hoax gitu ya, karena kan tahu karena waktu di Hong Kong itu kan sering baca juga Forbes karena majikan saya waktu itu kan akuntan publik gitu. Jadi memang majalah-majalah ekonomi suka rutin langganan kayak gitu. Jadi pas di Indonesia pas itu saya dihubungin awalnya ya sama orang Forbes-nya, minta untuk wawancara waktu itu, tapi saya nggak available karena waktu itu saya sama keluarga sedang umroh dan waktu itu minta konfirmasi beberapa identitas. Terus akhirnya pas saya balik ke Indonesia, saya baca email itu ngasih email bilang congratulations segala macam gitu. Awalnya saya pikir wah ini hoax jangan-jangan gitu. Awalnya saya abaikan dulu gitu. Sampai akhirnya ketika ada wartawan waktu itu dari salah satu majalah bilangnya mau wawancara gitu ya segala macam. Oh Masya Allah gitu. Akhirnya percaya gitu bahwa oh iya ini beneran nih, bukan tipu-tipu gitu. Iya, bukan tipu-tipu, bukan hoax, tapi beneran. Biasanya baca majalahnya, sekarang ada nih menjadi narasumber di majalah tersebut. Congratulations, luar biasa Teh. Iya, alhamdulillah, karena yang bikin gak percaya tuh mungkin karena kita kerjanya kan di pelosok ya Kak. Jadi salah satu program-program kita kan penerima manfaatnya benar-benar yang dari pelosok-pelosok Indonesia gitu. Jadi kami bahkan gak punya website gitu. Jadi selama ini yang ngandelin sosial media aja. Jadi ketika ada ada perhatian gitu, bahkan dari satu lembaga yang itu bahkan internasional tuh kayak kaget aja gitu. Oke. Teteh juga tidak berhenti di gerakan Anak Petani Cerdas, tetapi Teteh terus membuat gerakan ya yang inspirasi, namanya Agro Edu Komunitas Jampang ya di Bogor, Jawa Barat. Nah ini iya, betul. Seperti apa kegiatannya dan aktivitasnya apa aja nih Teh? Iya, kalau di Anak Petani Cerdas itu kan memang fokusnya di pendidikan. Nah, kalau di Agro Edu Jampang itu lebih fokus ke pemberdayaan masyarakat. Jadi kami mendesain desa wisata gitu ya, menggerakkan warga sekitar supaya mereka juga bisa mendapatkan penghasilan lebih, bisa lebih berdaya dengan melalui kegiatan pertanian gitu kan. Jadi kita ada kunjungan-kunjungan kayak gitu. Mereka sudah menjual hasil pertaniannya itu dengan orang-orang yang datang gitu, jadi beli oleh-oleh dan sebagainya kayak gitu. Jadi jadi fokus kita memang di anak petani cerdas di dan Agro Edu Jampang itu lebih ke pendidikan dan juga pemberdayaan masyarakat. Oke. Terakhir Teh, pesan untuk MG listeners apa Teh, untuk sama-sama kita pahami bahwa pendidikan adalah game changer, pendidikan adalah sangat penting ya untuk memutus mata rantai kemiskinan. Singkat saja Teh.
Iya, jadi saya percaya gitu ya bahwa pendidikan adalah senjata ampuh untuk memutus rantai kemiskinan dan saya Ya. sudah membuktikan itu. Tapi kita tuh nggak bisa sendirian gitu ya untuk memberikan perubahan, terutama untuk di bidang pendidikan ini. Jadi Ya. saya pesan kepada para listeners. Jadi jadikan cita-citamu sebagai jalan bagi orang lain untuk meraih cita-citanya, untuk meraih mimpi-mimpinya. Seperti itu. Terima kasih. Wow, luar biasa. Thank you so much Teh Heni sudah menginspirasi. Salam sehat untuk Teteh dan juga baby ya. Iya, sama saya sih mohon maaf ini babynya bangun. Nggak apa-apa Teh. Iya. Happy terus sama keluarga dan Iya, teruslah menginspirasi. Terima amin. kasih Teh Iya. Heni.